Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Diona Lestari dengan NIM 1942532. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah suatu hak fundamental yang dimiliki manusia yang mereka pada seseorang dari lahir. HAM tersebut juga tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya. Selain itu, untuk kehormatan, hak asasi manusia juga harus dihargai, dipelihara, dijaga oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang. Dalam studi hubungan internasional, HAM menempati posisi utama dalam wacana global tentang kemanusiaan, peradaban, dan kebudayaan. Wacana tentang hak asasi manusia berkembang dan menguat ke permukaan pada dasawarsa tahun 1990-an atau pasca Perang Dingin. Meskipun ide dan gagasan tentang hak asasi manusia telah ada secara resmi sejak tahun 1948 dan bahkan cikal bakalnya pun telah ada pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno. Berbagai tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara, khususnya negara-negara di dunia ketiga seperti genocide dan ethnic cleansing, telah menimbulkan berbagai perdebatan menyangkut pengadilan hak asasi manusia internasional dan pengadilan kejahatan perang atau international tribunal, sehingga hal ini menegangkan hubungan antar negara. Hak asasi manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter atau tidak demokratis. Namun sebaliknya, negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi dari HAM itu sendiri. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Kondisi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tegaknya hak asasi manusia adalah adanya nilai-nilai demokratis di dalam kerangka negara hukum atau rule of law state, di mana konsep negara hukum dapat dianggap mewakili model negara demokrasi. Implementasi dari negara yang demokratis diaktualisasikan melalui sistem pemerintahan yang berdasarkan atas perwakilan atau representative government, yang merupakan refleksi dari demokrasi tidak langsung. Menurut Julius Stahl dan A. V. Dicey, suatu negara hukum haruslah memenuhi beberapa unsur penting. Salah satu unsur tersebut antara lain yaitu adalah jaminan atas hak asasi manusia. Dengan demikian, untuk disebut sebagai negara hukum harus terdapat pelindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan, serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui pentingnya hubungan HAM dengan hukum yang mengatur agar dapat terhindar dari pelanggaran HAM. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Supremasi konstitusi tersebut merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Negara dalam merealisasikan hak asasi warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena jika ataupun masyarakat ada yang melanggar hak asasi, maka ada suatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut terhadap pelanggaran hak asasi tersebut, yaitu sanksi yang tegas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Di Indonesia sendiri, dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Mengibaratkan dengan uang logam yang memiliki dua sisi, maka prinsip demokrasi merupakan salah satu sisi dari mata uang tersebut dan prinsip negara hukum merupakan sisi sebelahnya. Keduanya memiliki
memiliki hubungan yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum dan demokratis. Sebab secara sosio-legal dan sosio-kultural, adanya konstitusi itu merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi. HAM bagi warga negara Indonesia telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain mendapatkan hak untuk bisa hidup, berkeluarga, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan jika mengalami kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri sesuai kebutuhan, mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri, bebas beragama, pengakuan dan pasti adanya aturan yang adil dan sikap yang sama di muka hukum. Untuk memiliki pekerjaan sesuai yang kita inginkan, memiliki kewarganegaraan, tempat tinggal, kebebasan menyalurkan pendapat, hak hidup sejahtera, dan yang lainnya. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari aturan hak asasi manusia yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya, sebuah negara berkewajiban untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak ataupun kelompok tertentu. Negara juga tidak diperkenankan mencampuri atau menghalang-halangi segala upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya dan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.